Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah teks teologis yang jujur aja luar biasa menarik. Kenapa? Karena materi ini benar-benar memaksa kita buat mikir ulang secara radikal. Apa sih arti sebenarnya dari menyembah berhala itu? Gini ya, sering banget pas dengar kata politeisme atau menyembah banyak Tuhan, otak kita langsung tertuju ke zaman kuno ya kan? Patung batu, kuil-kuil tua. Tapi tunggu dulu, materi yang bakal kita kupas ini justru menarik konsep itu langsung ke tengah-tengah kehidupan modern kita saat ini. Jadi siap-siap aja, karena perjalanan ke dalam diri kita ini mungkin bakal mengubah total cara kalian melihat keseharian kalian sendiri. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih dari sumber materi kita. Mungkinkah tanpa sadar kita sebenarnya punya Tuhan-Tuhan lain? Nah, pertanyaan ini bukan sekedar tebak-tebakan filosofis ya, tapi justru jadi fondasi buat seluruh perjalanan introspektif kita hari ini. Coba deh bayangin, gimana kalau selama ini tanpa kita sadari kita udah nyerahin kendali hidup kita ke sesuatu yang lain. Teks ini benar-benar menantang kita buat buka mata lebar-lebar dan mengevaluasi lagi, siapa atau apa sih yang sebenarnya nyetir keputusan-keputusan kita. Oke, masuk ke bagian pertama. Mitos politeisme, lebih dari sekedar patung. Mari kita kupas tuntas pemahaman tradisional soal syirik ini. Sering banget kita dicekoki mitos kuno, ya kan? Bayangan tentang orang-orang yang lagi sujud di depan patung, benda keramat, atau terikat hal-hal mistis lainnya. Padahal, teks ini membongkar sebuah realitas modern yang jauh lebih dalam. Ternyata, bentuk penyekutuan yang paling relevan saat ini justru ketundukan kita pada ego dan hawa nafsu kita sendiri. Serius deh, ini bukan lagi ngomongin patung di dalam kuil, tapi soal apa yang benar-benar menguasai pikiran kita setiap harinya. Terus kenapa ini jadi masalah yang super besar? Nah, teks sumber kita ini ngasih peringatan yang lumayan keras. Dikatakan kalau Sang Pencipta itu Tuhan yang maha cemburu. Beliau murka ketika manusia, ciptaannya sendiri, malah lebih mencintai, lebih menaati, dan lebih mengagungkan apapun di atas dirinya. Jadi pas kita naruh karir, gengsi, atau bahkan cuma sekedar keinginan sesaat di atas prinsip-prinsip ketuhanan, pada dasarnya kita lagi geser posisi Tuhan di dalam hati kita. Dan asal kalian tahu aja, ini dia akar dari segala kekacauan spiritual. Lanjut ke bagian 2. Makna sejati syirik, berhala di era modern. Kenyataan tadi ngebawa kita ke sebuah fakta yang jujur aja bikin gak nyaman buat masyarakat kita sekarang. Menurut teks ini, penyembahan berhala yang sejati itu kejadian pas kita naruh loyalitas tertinggi kita pada urusan duniawi sehari-hari. Apa aja tuh? Kekuasaan, kelompok atau faksi, tradisi yang udah usang, kepentingan dunia, dan pastinya keinginan pribadi kita. Kalian pasti pernah kan lihat orang yang saking terobsesinya sama jabatan sampai rela mengorbankan nuraninya? Atau orang yang fanatik banget sama kelompoknya sampai nolak kebenaran di depan mata? Nah, teks ini berargumen, secara spiritual, mereka itu lagi nyembah hal-hal tersebut. Ya, itulah wujud berhala modern kita. Buat mengilustrasikan poin tadi, sumber otoritatif kita ngasih teguran yang sangat tajam. Ada peringatan jelas di dalam Quran supaya kita nggak jadi orang yang menyekutukan Tuhan. Menariknya, contoh spesifik yang dikasih adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka jadi berbagai sekte, di mana setiap faksi merasa bangga banget sama golongannya sendiri. Gila kan? Kesukuan yang buta, tribalisme atau kefanatikan politik dan agama ternyata diklasifikasikan sebagai bentuk penyembahan berhala. Ini benar-benar tamparan keras buat ego kita yang selalu ngerasa kelompok kita loh yang paling juara. Masuk ke bagian 3 sekarang. Nafsu sebagai Tuhan. Musuh di dalam diri. Nah, ini ngebawa kita ke tantangan yang paling intim dan mungkin paling berat. Pertempuran di dalam pikiran dan hati kita sendiri. Ada satu observasi psikologis yang mendalam banget di sini. Dikatakan bahwa pas hawa nafsu manusia udah diangkat jadi Tuhan, wah, akibatnya bisa fatal banget. Ego yang dibiarin lepas kendali itu nggak cuma sekedar bikin kita nyasar loh, tapi secara aktif ngebikin akal dan hati kita buta dari kenyataan. Pernah nggak sih kalian debat sama orang yang udah jelas-jelas salah, tapi egonya setinggi langit buat ngakuin itu? Ya, itulah yang terjadi kalau hawa nafsu udah ngambil alih setir. Akal sehat langsung lumpuh. Bahkan ada ayat yang ngasih pertanyaan langsung yang nusuk banget. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ayat ini ngajak kita buat lihat sekeliling, dan yang lebih penting lagi, lihat ke dalam diri kita sendiri. Ngeliatin mereka yang udah diperbudak sama impuls dan dorongan mereka sendiri. Ini tuh pengingat keras kalau perbudakan paling nyata di dunia ini bukanlah dirantai pakai besi, melainkan ketidakmampuan kita sendiri buat ngendaliin hawa nafsu. Oke, kita lanjut ke bagian 4, esensi tauhid, bukan sekedar ucapan. Jadi, kalau ego dan berhala modern itu akar masalahnya, terus solusinya apa dong? Teks ini ngasih jalan keluar lewat kemurnian tauhid. Poin intinya gini, pengabdian sejati itu berarti kita harus proaktif merombak ulang hidup kita dengan bersandar pada 4 pilar internal ini.
Pertama, jadiin Sang Pencipta sebagai sumber kebenaran tertinggi, bukan opini publik atau tren sosial yang lagi viral. Kedua, tempatkan dia di atas hawa nafsu kita. Ketiga, prioritaskan petunjuknya dibanting untung rugi duniawi jangka pendek. Dan pilar keempat, ini yang paling menantang. Secara sadar, bersihin hati dari rasa pengabdian ke hal-hal selain dia. Kalau bisa jalanin ini adalah cetak biru menuju kebebasan spiritual yang sesungguhnya. Tapi tenang aja, materi ini nggak melulu isinya peringatan keras kok. Ada kabar gembira yang benar-benar bikin adem di sini. Teksnya ngejanjiin kalau kita mau kembali ke Sang Pencipta dengan hati yang bersih dan terus berusaha jaga kemurnian iman di tengah gilanya kebingungan zaman sekarang, kita dijamin bakal dapat bimbingan ke hidup yang penuh berkah. Ibaratnya, ini adalah janji garansi buat kedamaian pikiran dan kejelasan arah. Sesuatu yang makin langka banget kan di dunia kita sekarang ini? Kita sampai di bagian kelima, pertanyaan hati, mencari Tuhan sejati. Menjelang akhir sesi eksplorasi materi kita, sumber kita ngasih semacam PR refleksi yang dalam banget buat ngecek kompas internal kita. Coba deh, ambil waktu beberapa detik dan tanyain pertanyaan pertama ini sejujur mungkin ke diri kalian. Siapa atau apa sih yang paling saya takutin? Apakah itu takut kehilangan jabatan, takut omongan orang lain, atau hilangnya ridho dari Sang Pencipta? Ingat ya, rasa takut yang paling mendominasi itu sering banget nunjukin ke siapa kita paling nunduk. Terus, coba evaluasi rutinitas dan tindakan kalian sehari-hari dan jawab pertanyaan kedua ini. Siapa yang paling sering saya taati? Misalnya nih, pas ada konflik antara panduan ilahi dengan sesuatu yang untungin banget secara finansial, mana yang bakal kalian pilih? Ketaatan kita lah yang ngasih lihat kemana sebenarnya jangkar loyalitas kita berlabuh. Dan yang terakhir, coba renungin di mana letak kasih sayang kalian yang paling dalam. Apa sih yang paling saya cintai? Apa yang langsung mendominasi pikiran kalian begitu melek di pagi hari dan sebelum mata terpejam di malam hari? Hal yang jadi objek cinta tertinggi kalian itu, yaitulah penguasa sejati dari emosi kalian. Teks ini ditutup dengan sebuah pencerahan yang brilian banget sekaligus menantang kita semua. Kenapa? Karena dari jawaban atas 3 pertanyaan tadi, siapa yang paling kita takutin, taatin, dan cintai, disitulah bersemayam Tuhan yang sebenarnya dari hati kita. Pesan akhirnya super jelas, jangan pernah biarkan dunia, hawa nafsu, faksi, atau kekuasaan merampas posisi yang seharusnya cuma eksklusif milik Sang Pencipta. Materi ini benar-benar ninggalin kita dengan sebuah refleksi mendalam yang memaksa kita buat nanya ke diri sendiri hari ini. Siapa atau apa yang saat ini benar-benar lagi duduk manis di atas tahta di dalam hati kalian?